Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlu bil ilma minal mahdi ila lahdi. Au kama qala sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Jazakallahu. Ya tentu pada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai sekarang masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Nikmat panjang umur, nikmat juga tergolong yang terpilih bisa sholat maghrib dengan jamaah. Sesungguhnya sholat jamaah itu nilainya 27 kali daripada sholat sendirian. Begitu ya, alhamdulillah. Sebenarnya yang isi kita ini ada ustadznya berhalangan karena urusan syar'i. Di kampungnya ada pernikahan di antara saudara-saudaranya. Begitu mendelegasikan kepada kita, ya insya Allah lah bisa. Gitu. Sebelumnya kita sama-sama baca doa dengan gantian. Kita mulai dengan Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Mari bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin rabbal alamin. Kajian kita arba'in nawawi ya. Kemudian urutannya ini urutan kelima ya, Pak Haji ya. Urutan kelima itu tentang bid'ah. Nah, kalau tentang bid'ah ini disebutnya rawan sekali ya. Rawan sekali. Kalau kita sebutkan itu jadi apa ya bunyinya tuh? Man ahdatsa min amrina betul. Malesa minhu man ahdatsa fi amrin malesa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang berkata berbuat apa saja ya tidak ada sumbernya dari kami, itu raddun, ditolak. Nah, yang begitu ini bagi kita orang awam nanti kalau nggak diterusin nanti ke bawah-bawah. Ke bawah-bawah. Ini ada enggak hadis yang ada? Wah, tertolak. Nanti begitu tuh. Tahlilan Nabi ngajarin tahlil enggak? Waduh, enggak boleh bid'ah. Nanti begitu. Tapi kalau ngajinya terus, nah ini terusnya nanti nggak cukup sedikit. Cukup, itu panjang. Makanya kita nggak ngambil itu, Pak Haji. Silakan ngambil hadis yang ke-12. 12 atau 15? Ya Pak Guru ya, kita ngambil yang hadis yang 12 sampai 15. Yang bunyinya sebagai berikut.
hmm, min min husnil min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yughni. Silakan Pak Haji, bener nggak? Kalau nggak 12, 14. Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yughni. Enak hadisnya, enak. Nah, pendek, gampang. Ketemu Pak Haji? Wahid? Udah ketemu belum? Hadis ke-15 atau 12? Ya, kita teruskan ya. Jadi hadisnya yang kita bawakan adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yughni. Min husnil islamil mar'i artinya min sebagian dari husnil islami, kebaikan Islam, mar'i seseorang, tarkuhu meninggalkan, mala yughni apa yang tidak berarti. Alhamdulillah ya, kita punya ajaran tuh, punya ajaran meninggalkan yang sia-sia saja sudah termasuk sebagian kebaikan orang Islam. Sebagian kebaikan orang Islam berarti ada nilainya, ada. Tinggalkan yang sia-sia itu artinya suatu kebaikan bagi orang muslim. Artinya meninggal sia-sia itu ada nilai pahalanya. Sering-sering kita itu kan ya rubung-rubung dengan sia-sia, rubung-rubung dengan sia-sia, ngobrol di teras yang nggak ada artinya, tinggalkan itu, tinggalkan. Misalnya apa ya, ngobrol-ngobrol yang sia-sia tuh, ngobrolin di apa tuh, di busway. Yang diobrolin sesama busway, sesama pelanggan busway. Sebenarnya kan udah sama-sama tahu, ya busway itu ya demikian lah. Busway itu ya seperti itu. Diobrolin putar-putar. Yang satu busway-nya jurusan Jakarta Bogor, yang satu Jakarta Bekasi. Saling informasi. Untuk apa sih? Untuk apa? Tinggalkan saja yang sia-sia. Termasuk meninggalkan sia-sia juga seperti tidur. Kalau tidurnya mau tidur, baca-bacaan tidur, bagus. Setelah tidur, sambil tidur kita memperhitungkan supaya jam sekian bangun, bagus. Tapi sering-sering jam sekian masih tidur, jam 9 siang masih tiduran padahal itu. Nah, yang seperti itu isi ya, tidurannya itu kita isi. Nah, itu namanya kita menghapus dari perbuatan yang sia-sia. Banyakkah yang perbuatan yang sia-sia? Banyak. Nyetel HP, yang disetel apa ya? Film anak-anak tuh. Yang bahasanya juga bahasa asing, kita sendiri nggak ngerti. Diketawain, ngerti nggak? Enggak. Lucu. Buat apa? Tinggalin aja. Itu namanya meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ngomong sia-sia, sama. Meninggalkannya itulah yang disuruh oleh Nabi. Termasuk sia-sia adalah waktu yang sekian banyak, dikosongin begitu aja. Ya, waktunya banyak, tapi nggak dibuat apa-apa. Misalnya kita waktu lenggang, ya berbuat nggak apa-apa. Jadi waktu itu muap begitu aja tuh.
Itu tergolong yang meninggalkan yang baik atau tidak mengisi waktu yang baik dengan baik. Ada begini, mengapa waktu yang kosong itu harus diisi? Ada seorang pasien berobat ke dokter yang rumah sakit, dan dokternya itu ya setengah elit atau sebesar rumah sakit mewah. Dia operasi jantung. Begitu operasi jantung, oleh dokternya dinyatakan gagal. Dokter itu menyatakan, wah Pak, ini sudah meninggal. Tapi dokter menyatakan, maaf keluarga, bahwa pasien kita ini jantungnya sudah berhenti. Artinya meninggal. Kaitannya dengan sia-sia gimana nih? Cerita lagi, ada kaitannya ya. Ada seorang warok itu orang yang selalu takut salah, meninggalkan yang salah, bahkan meninggalkan juga yang musyubhat. Si orang yang warok ini suatu ketika dia waktunya tidak dipakai untuk membaca kalimat thayyibah. Sedangkan namanya hidup itu dari detak jantung ya. Kita hidup ini kan detak jantung. Yang kayak dokter tadi, ketika jantungnya berhenti, dinyatakan jantungnya berhenti, artinya meninggal. Nah yang kedua ini, dengan menggunakan detak jantungnya itu dia syukur kepada Allah, sehingga siap nafas itu menyebut nama Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Selalu begitu. Di suatu saat dia tidak membaca kalimat thayyibah, dia itu nangis. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau saja saya di dua napas tadi yang lewat, terus mereka nyabut nyawa kita, berarti kita mati dalam keadaan tidak mengingat Allah, nangis. Nah, makanya pas di sini harus menyebutkan min husnil Islam bil mar'i, sebagian nih, bukan penuh ya, sebagian dari kebaikan orang Islam adalah meninggalkan yang tidak berguna. Masih ada nggak posisi-posisi yang tidak berguna? Masih ada. Misalnya yang tidak berguna nih, kalau orang tidak mau meninggalkan yang tidak bisa meninggalkan yang berguna, Allah akan mengancam dengan Allah memberikan cobaan atau ujian dengan 3 perkara. Salah satunya aja. Misalnya begini, malam yatawarru fi ta'allumihi bitalahu Allah ta'ala bi ahadi thalathati asya'a. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu ya, maka Allah meninggalkan sesuatu dengan sia-sia, maka Allah akan mencobanya. Mencoba ini ya juga berbagai jenis ya, dengan salah satu 3 poin. Ulangi lagi, siapa yang tidak meninggalkan sesuatu yang sia-sia, maka Allah akan uji, akan coba dengan 3 poin, salah satunya. Mudah-mudahan nggak ada di santri Al-Fitrah. Imma ayyumitahu bisa babi,
Nih, kalau orang tidak mau meninggalkan yang sia-sia, tidak meninggalkan yang sia-sia, Allah akan berikan kepadanya mati di waktu muda. Masya Allah, waktu muda disuruh mati. Kenapa? Mau kamu hidup juga waktunya disia-siakan dulu. Apa artinya ya? Mati aja lah, mati muda sebelum banyak dosa. Berarti kita yang tua-tua ini yang masih alhamdulillah masih dikasih. Berarti kita tidak menyia-nyiakan waktu. Waktunya diisi. Makanya Nabi menyebutkan seperti kita seperti utlubil ilma, carilah ilmu. Utlub itu mencari apa memperoleh sih. Ya ini bahasa Arab beda ya. Kalau nyari ya ada lagi. Kalau tolab itu mambrihnya ilmu, bahasanya Jawanya itu ada minal mahdi ilal lahdi. Makanya waktunya jangan disia-siakan. Minal mahdi sejak kita bayi udah diajari ilmu tuh. Alhamdulillah di sini juga ada biasa ketika Nabi baru lahir sudah diajari ilmu, didengerin kuping kanannya dengan azan, koma di telinga kiri. Itu artinya diajari untuk bertauhid. Ilalah di sampai masuk kuburan, masuk liang lahat. Masih diajarin, udah masuk kuburan masih diajarin, masih. Diajarin apa? Apa tuh jenazah? Nanti kamu di alam kubur sendirian ya. Ya iya sih sendirian. Masa papa tak ngikut? Enggak itu ya, nggak ikut. Itu sendirian. Nanti kalau sudah saya tinggal, kamu akan kedatangan. Akan ada yang mendatangi. Siapa itu? Siapa ya? Israfil ya? Apa? Mungkar Nakir. Nah, datang Mungkar Nakir. Nanti kalau Mungkar Nakir datang, pertanyaannya gampang. Marrobuka. Jawab aja, roh Rabbi. Muhammad Nabi Yuka. Jawabnya gimana? Muhammadun Nabi. Wa ma kiblatuka al-Ka'batu kiblati. Wa ma imamuka. Kalau nanya begitu jawab Al-Qur'anu imami. Tuh, ya. Artinya ilalahdi masih dengan pelajaran. Tapi kadang-kadang kita di ujungnya aja ya lahir, diadanin, dikomatin, kosong sepanjang zaman, baru mati diajarin lagi. Ya masih penting lah, masih diajarin lah. Selama hidup kemana aja kosong. Nah itulah. Jadi bagi yang tidak mengisi waktu atau menyia-nyiakan waktu, Allah ancam dengan 3 poin. Di antaranya imma ayyumitahu fi syababihi, matinya masih muda. Alhamdulillah kita udah keliwat muda, berarti termasuk yang tidak diancam nomor 1. Udah pernah jadi pengantin kan ya, alhamdulillah punya anak, punya cucu 9. Sekarang sudah jadi kakek-kakek, berarti keliwat nomor 1. Yang nomor 2, bagi yang menyia-nyiakan waktu adalah ayyuqi'ahu firrosati ayyuqi'ahu firrosati. Ia ditempatkan di perkampungan. Jadi kalau di kampung itu ada namanya desa. Nah Pecadilan itu kampung, nanti ada kampung lagi. Jadi desanya 1, tapi kampungnya itu banyak, bisa 2, bisa 3, dan jaraknya juga jauh-jauh.
Apa nggak enaknya? Ya ini kan nomor 2 nih. Ngajinya bagus, tapi sering-sering membuang waktu, menyia-nyiakan waktu. Begitu ngelamar kerjaan, ya dapat. Misalnya jadi apa nih? Dari Pak Guru aja lah, jadi guru. Saya ngelamarnya di provinsi, seleksi lulus, baik administrasi maupun tes, sehingga bisa diangkat. Pikirannya kan bisa jadi guru di kota, enak, ada jalan aspal, ada listrik, ada gas, ada sabun, sampo, ada minimarket. Ditaruh di kabupaten, masih bagus, alhamdulillah jadi guru kabupaten. Dari kabupaten dipisah lagi, ditugaskan di kecamatan. Alhamdulillah masih ada apa tuh? Masih ada listrik, masih ada alat komunikasi, masih ada antena wifi. Dari kecamatan ditugaskan lagi, dibagi-bagi lagi sampai ke desa Sunterjaya. Masih enak, begitu Sunterjaya, kamu tugasnya di SD sono, di mana? Di kampung. Kampung apa ya kalau Sunterjaya nih? Kampung itu ya bisa jadi, ya tempo dulu kampung itu jalannya bukan aspal, bisa jadi hanya tanggul kali ya, lewat tanggul kali. Nah, itu loh namanya ayuqiyahu firrosati. Jadi ditempatkannya di tempat yang terpencil. Kalau beli gas saja harus 11 kilo. Ya Pak Guru ya. Desanya Pak Guru itu desa Ujung Semi. Tapi kalau beli gas di Arjawinangun 10 kilo. Lumayan lah Mas bisa, masih ada jalan aspal. Ini aspal aja nggak ada, jalannya tanah. Itulah akibat dari yang mau nyia-nyiakan waktu. Yang ketiga adalah al-awiyab taliyahu bi khidmatis sultan, atau dia dipekerjakan di perusahaan yang ganas, orang SHI, SPDI begitu melamar di pabriknya pabrik pencucian apa tuh, produksi kulit. Yang diproduksikan kulit kambing, kulit sapi, yang nggak cocok ya. Mau jebur gimana nih? Ya. Tapi kalau nggak turun tangan ya nggak dapat hasil kerjanya atau produksi kerjanya tipis, sehingga majikannya yang mobil mulu, nggak mau siap perjabatannya, siap bos ya. Kalau siap yang bagus, yang hasil kerjanya banyak. Kalau hasil kerjanya tipis-tipis dulu, ya perusahaan juga kekurangan suplai, sehingga diomelin lagi. Nah itulah diantara akibat dari orang yang menyia-nyiakan waktu. Termasuk juga yang harus dihindari adalah sebagai berikut. Di antara aja lah, jangan semua. Termasuk juga harus yang dihindari adalah ayat tarisa minas syabai. Artinya apa nih? Kita harus menjaga ya dari makan kenyang. Makan kenyang itu ternyata barang yang sia-sia. Makan kenyang. Kok nggak boleh sih Pak? Ya di sini yang nggak boleh. Ada hadisnya, ada. Orang makan itu sulusun li aklihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Jadi perut kita ini
suruh dibagi tiga. Kalau makan sepertiganya saja, buat minum sepertiga, buat napas sepertiga. Disuruhnya begitu. Nah, kita banyak melanggar ya. Bahkan kalau sebelum makan laparnya tinggi, makanya banyak, wah, banyak. Apalagi gratis, pek. Sudah makan banyak, masih cuci mulut pakai pisang Ambon yang gede, yang panjang, makin kenyang lagi aja. Minumnya apa nih? Ya kalau habis makan minumnya ya teh. Begitu minum teh, ada lagi minuman apa tuh? Es jus, minum lagi. Udah es krim, diminum lagi. Udah ngerokok setengah batang, ada bakso, dimakan lagi. Baru tahu alhamdulillah. Padahal itu nggak sesuai konsep. Yang konsepnya itu orang makan itu thuluthun li aklihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Jadi jangan kenyang-kenyang. Ternyata sebagian negara berkembang itu atas sensus itu akibat banyak penyakit, akibat enak makan. Karena biasanya nggak kebeli sekarang terbeli sehingga makannya banyak, dan ketika makan banyak itu membuat banyak penyakit di perut sehingga timbul ada yang namanya diabetes. Apa tuh yang gula tuh? Diabetes ya. Timbul diabetes dan berbagai macam-macam penyakit akibat makan kenyang. Ada seorang dokter itu, sebenarnya itu seorang dokter tuh, saking populernya dia ke hadis Nabi, saking populernya, jangan makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Saking populernya dia ke hadis, padahal itu kata-kata dokter. Ada seorang sakit, nah pasien dibawa ke dokter sini nggak mampu, di sini nggak mampu, yang ketiga, ini gampang pasien. Konsepnya bagaimana konsep sehat? Jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Udah begitu aja, udah balik. Ternyata makan juga diatur. Jadi termasuk di sini. Jadi harus menjaga diri dari makan kenyang. Jaga diri itu jangan kenyang-kenyang atau ya. Wa kasrotan naumi. Nah, banyak tidur. Tidur itu ya kalau banyak-banyak juga nggak enak. Secukupnya saja. Barangkali alhamdulillah nggak ada yang mudah nih, tua semua. Ada satu yang muda. Tidur banyak itu ya, kalau kita orang tua sama nggak ya, gampang ngantuk tapi tidur susah. Kita ini kalau tidur kadang-kadang sudah di atas jam 12 ya, jam 00 tuh kadang-kadang belum tidur. Jadi jam 12 lebih atau jam 1 baru tidur. Jam 3 jam 4 tuh udah bangun udah, tapi ngantuk sih terus. Makanya jangan banyak tidur. Kalau tidur itu ya tergantung orang yang menyia-nyiakan waktu. Tapi kadang-kadang kurang tidur juga ngantuk dulu. Disuruhnya kalau tidak tidur ya jangan tidur. Apa saja kegiatannya, baca Quran, ya kalau malam ya tahajud gitu ya. Nggak bisa tahajudnya saya bisa tangan baca sholawat. Baca sholawat itu boleh aja, selagi tidak di kamar mandi atau kamar WC, baca sholawat. Nggak perlu kencang-kencang, di hati juga boleh. Subhanallah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Walaupun nggak fasih nggak apa-apa. Bagaimana Pak Guru nih, saya baca sholawat tapi tidak punya sanad. Sanadnya apa? Saya dengar dari speaker boleh. Nggak kayak wiridan yang lain harus pakai guru. Ya, kalau sholawat nggak apa-apa. Dari dengar radio aja bisa, silakan dibaca.
Jadi wa kasrotan naumi, dan supaya jaga diri dari banyak tidur. Wah, balik lagi nih, wa kasrotal kalami fi ma la yanfa'uh, dan banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Sudah disampaikan awal ya. Wah. Juga termasuk yang menyia-nyiakan waktu adalah ayah tarisa an aqito amisu, jaga diri dari makan makanan pasar. Nah, kita makanannya pesen dulu ya lewat ojek online. Ayah tarisa, supaya ia menjaga diri an aqito amisu, dari makan masakan pasar. Begini, di pasar itu dulu ini kan di Karangnya kan dulu nih, tahun berapa nih nggak tahu. Mungkin pasarnya belum modern, tapi biasanya kalau pengarang itu punya nalar jauh. Ternyata kalau kita makan di pasar itu nyucinya ya salah-salah. Yang penting bersih walaupun tidak suci. Bersih tapi tidak suci. Sedangkan kita yang namanya makanannya suci, tempatnya juga harus suci. Piringnya tuh harus dicuci dengan suci. Nah, dikhawatirkan begitu, makanya jangan beli makanan di pasar. Ya kalau udah tahu tukang masaknya begitu ya boleh aja. Mungkin ini karangan dulu, tapi jangan disalahkan. Kalau makan belinya di pasar tapi dibawa ke rumah. Nah itu di sini sebelum to'amisuk, masakan pasar. Jadi hindari, kecuali tahu bahwa itu mencucinya dan memasaknya sudah pakai sarni. Tapi ada enggak ya Pak Guru? Ada ya, ada. Insya Allah ada. Milih-milih lah. Tadi disebutkan di sini dijelaskan in amkana di an-natu amasuk akrobu ila najasati. Kemungkinan besar, nah ini yang kita sebut tadi, kemungkinan besar makan pasar itu dekat dengan kena najis, bukan najis tapi kena najis ya, bukan total najis, bukan makanan najis tapi makanannya kena najis. Tapi kalau nggak tahu gimana ya, wal khobasati, dan kena kotoran. Kenapa nggak boleh? Kena makanan yang terkontaminasi kena najis atau minum yang kena najis mengakibatkan kita abadu al-zikrillahi ta'ala, akan membawa kita sulit untuk ingat kepada Allah. Untuk ingat saja kalau makannya terkontaminasi dengan kena najis, bukan apalagi najis ya, kena najis, maka kita akan jauh atau sulit untuk ingat kepada Allah. Sampai makannya saja nggak bismillah dulu. Wah ini enak nih, wah ini bagus nih, wah ini menarik nih makanan masakannya, nyobain, lupa baca bismillah. Kemudian juga waqrobu ilal ghaflah, bisa jadi kita dekat dengan lupa, yaitu baca bismillah aja sampai nggak ingat. Bagaimana nih Pak Fatah, sering begitu nggak? Nggak pernah lah. Ya begitu. Jadi untuk menggantikan guru kita yang berhalangan, ini juga berkaitan dengan hadis yang nomor 12, yaitu min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yu'ti. Artinya min husnil islamil mar'i, sebagian dari kebaikan seorang muslim
adalah meninggalkan pekerjaan yang sia-sia. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk langkah-langkah kita mendatang. Sampaikan kalau bisa pada teman-teman kita yang tidak hadir. Kita wajibnya menyampaikan perkara mau atau tidak mau, tertarik atau tidak tertarik, urusan Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.